Kenapa bisa sampai kacau balau begini? Kami diserang mendadak, Guru. Dari mana datangnya? Dari dalam tanah. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir, Nyi Blorong, dan para pasukannya yang di saat itu mendadak menjadi kacau balau karena mereka bertarung dengan kawan-kawannya sendiri, sebab mereka tidak bisa membedakan mana kawan dan lawan. Mereka semua pun kini berhenti bertempur atas perintah Mak Lampir sendiri. Ratu golongan hitam itu menjadi sangat kesal karena sudah 2 kali ini ia dan pasukannya dikerjai oleh musuh. Ia pun menemukan sebuah kain merah milik senopati kerajaan Petak Sanga yang menjadi tanda bahwa kekacauan di tempat tersebut dipimpin oleh Senopati Prabu Naga Percona. Si Lampir pun kemudian menjadi murka dan berjanji akan menghancur leburkan kerajaan Petak Sanga yang telah berani mempermainkan dirinya beserta seluruh pasukannya. Berhasil. Sudah banyak musuh yang kita kalahkan. Ayo, kita laporkan hasil ini kepada Baginda. Tunggu Bargo, kita tunggu malam supaya perjalanan kita lebih aman. Dengan begini, aku bisa main dengan si nenek itu. Sudah 2 kali kita dipecundangi oleh si Sangyang Naga Percona. Aku jadi curiga, Grandong. Curiga bagaimana, Nek? Aku yakin Sangyang Naga Percona tidak bekerja sendiri. Pasti ada orang pintar di belakangnya. Aku justru curiga pada si Jabat. Memang benar apa kata Mak Lampir bahwa ada orang yang membantu Sang Hyang Naga Percona. Namun ia salah besar jika menuduh Kiai Jabat, sebab Santal Lima dan teman-temannya lah yang membantu kerajaan Petak Sanga. Untuk meyakinkan dugaannya, si Lampir pun kemudian mengeluarkan paso benggalanya untuk melihat para kiai yang di saat itu sedang bermusyawarah bersama dengan Pangeran Purbaya dan Jatmiko. Mereka membicarakan tentang kitab Somala yang mereka ketahui sedang berada di tangan Mak Lampir. Melihat semua itu, si Lampir pun menjadi sangat marah karena kini pasti para pendekar akan mengejar-ngejar dirinya. Padahal dirinya sebenarnya telah ditipu oleh Nyai Parwati, sebab kitab yang didapatkannya beberapa waktu yang lalu ternyata bukanlah kitab Somala yang asli, melainkan kitab yang berisi filsafat kehidupan. Kini si Lampir pun beralih pada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang bercakap-cakap bersama putrinya Dian Selasih dan juga membicarakan tentang kitab Somala. Kitab sakti itu dari tangan Nyi Parwati. Biarlah mereka semua mengejar Mak Lampir jauh-jauh, sehingga kita di sini bisa dengan bebas mengejar Nyi Parwati. Nah, satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan untuk mendapatkan kitab Guru Somala hanya Arya Somana. Karena itu, jagalah hubunganmu dengan dia baik-baik. Pemuda itu memang sakti, tapi sayang, pelan-pelan. Karena itu dekati dia terus, sampai dia mau membuka rahasia kitab Somalanya itu. Taklukkan dia, sebagaimana ular kobra mematok kepala burung elang. Mengerti yang ayah maksud, Nak? Mengerti, Ayah. Jadikan Arya Soma bergantung padamu, Nak. Iya, Ayah. Bagus. Aji Basa Pamungkas. Dia tahu bahwa kitab Somala masih berada di tangan Parwati.
Mak Lampir pun tampak sangat marah melihat strategi luar biasa Aji Basa Pamungkas yang akan mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk mendapatkan kitab Somala. Memang di antara sekian banyak pendekar, hanya Aji Basa Pamungkas saja yang tidak tertipu dengan berita yang beredar bahwa Mak Lampirlah yang memiliki kitab Somala tersebut. Pendekar itu begitu yakin jika kitab tersebut pasti masih berada pada tangan Nyai Parwati yang tidak akan mudah melepaskannya begitu saja. Sementara itu, Kala Gondang yang menyamar sebagai Mak Lampir pun kini menghampiri salah seorang penjaga tenda pasukan Mak Lampir, dan ia memerintahkan orang itu untuk memanggil kepala pasukan perang yang besok akan memimpin pasukan naga terbang untuk menyerang kerajaan Petak Sanga. Tak lama kemudian, kepala pasukan itu pun muncul. Kau yang akan memimpin pasukan naga terbang? Benar, Guru. Ada hadiah untukmu. Berapa orang semua anak buahmu? 20 orang, Guru. Minumlah obat kuat ini, tapi pada saat penyerangan saja. Jangan sampai diminum sekarang, karena aku tidak tanggung jawab apabila tiba-tiba badanmu menjadi kaku. Minumlah waktu penyerangan. Kegunaannya apa obat ini, Guru? Kekebalan. Karena itu harus kalian minum di saat terjadi peperangan. Bagikan pada anak buahmu. Karena aku hanya membuat obat ini sedikit. Jadi bagikanlah secara rahasia. Iya, Guru. Kini kita menuju pada kerajaan Petak Sanga, di mana pada saat itu kedatangan tamu para pimpinan siluman dari berbagai penjuru. Mereka ingin membantu kerajaan siluman ular itu untuk berperang melawan Mak Lampir sampai titik darah penghabisan. Namun mereka memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Naga Percona, yaitu apa yang akan mereka dapatkan nantinya dari Mak Lampir tidak boleh diminta oleh sang raja. Mendengar pernyataan orang-orang itu, Raja Petak Sanga itu pun langsung memenuhinya tanpa syarat. Ia berjanji tidak akan meminta apapun dari para pendekar tersebut, apapun yang akan mereka dapatkan. Santa Lima yang turut hadir dalam pertemuan itu pun berbisik-bisik dengan Kala Gondang dan mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang sedang dicari oleh orang-orang itu dari Mak Lampir, sehingga mereka rela berperang membantu kerajaan Petak Sanga walaupun mereka tahu resikonya akan sangat besar. Iya sih, ini pasti ada apa-apanya. Coba selidiki. Kanjeng dari mana? Aku berasal dari Tanah Tunggal. Oh, saya kagum terhadap kesaktian Kanjeng, sehingga bisa menembus alam siluman ini. Apakah Kanjeng juga ingin melawan Mak Lampir? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Kanjeng dapatkan dari Mak Lampir? Aku harus merahasiakan maksudmu. Bahwa aku sedang mengejar kitab Guru Somala yang dimiliki Mak Lampir. Terima kasih, Kanjeng. Santa Lima tidak perlu mendapatkan jawaban dari orang itu, sebab si mata malaikat tersebut sudah bisa membaca isi hati orang tersebut. Kini ia pun memberitahukan kawan-kawannya kalau tujuan orang-orang itu yang sebenarnya adalah ingin mendapatkan kitab Somala yang mereka yakini sedang berada di tangan Mak Lampir. Dan orang-orang itu akan merebutnya ketika berada di medan perang nantinya. Kala Gondang dan yang lainnya pun menjadi terheran-heran dari mana orang-orang itu dengan cepat mengetahui tentang kabar keberadaan kitab Somala. Mereka semua pun kemudian keluar istana. Santa Lima merasa bahwa ia harus melaporkan tentang niat
dan rencana para pendekar tersebut kepada Raja Naga Percona. Akan tetapi, mendadak Santa Lima merasakan ada sesuatu yang mengincar keselamatan mereka. Benar saja, kini di hadapan mereka muncul orang berpakaian seperti raja atau senopati yang tadi diajak bicara oleh Santa Lima di istana. Ia bersama dengan para pasukannya. Sepertinya orang itu takut kalau Santa Lima mengetahui tentang niatnya yang sebenarnya, yang tidak murni untuk membantu kerajaan Petak Sanga menghadapi Mak Lampir. Lebih baik kau pergi dari sini dan pulang ke negeri asalmu. Kenapa? Agar kau sendirian dianggap berjasa membantu Petak Sanga? Iya. Sebaliknya kau yang harus pergi. Apa maksudmu? Hatimu tidak bersih. Kamu ingin membantu Petak Sanga melawan Mak Lampir, bukan karena bakti, tapi karena ada pamrih ingin merebut kitab Somala dari Mak Lampir. Serang! Akhirnya, Santa Lima pun mampu melenyapkan orang jahat tersebut karena akan sangat berbahaya bagi kerajaan Petak Sanga dan juga mereka. Setelah membereskan para penyerang gelap itu, Santa dan yang lainnya pun kembali menuju kerajaan Petak Sanga. Namun si mata malaikat tersebut dipanggil oleh Sang Hyang Kili yang di saat itu sedang bersama dengan Roro Gandari. Pemuda itu pun menyuruh kawan-kawannya untuk ke istana terlebih dahulu karena ia akan menemui Hyang Kili. Ia pun kemudian bercakap-cakap dengan kedua wanita yang ternyata juga tidak ikut mengungsi karena ingin bersama-sama membela negaranya yang hendak dijajah. Roro Gandari pun tampaknya sadar akan posisinya sehingga kemudian ia segera menyingkir dan membiarkan Hyang Kili berduaan dengan Santa Lima. Wanita tersebut tampak sangat manja dengan orang yang kini telah dianggapnya sebagai kekasihnya itu. Melihat semua itu, Santa Lima pun tidak mau menyanyiakan kesempatan emas itu untuk memancing Hyang Kili menunjukkan di mana letak pusaka mustika Jamrud Sawer Kencana berada. Dan usahanya kali ini berjalan dengan mulus dan berhasil. Tempat yang paling berharga, yang kira-kira musuh akan menyerbu ke sana untuk merebutnya. Gedung pusaka. Gedung pusaka? Kalau begitu bagaimana kalau kita ke sana? Jadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau terjadi peperangan nanti. Mari kakak. Ayo. Ada apa kakak? Mustika ini indah sekali. Apa namanya? Jamrud Sawer Kencana. Saya pernah mendengar namanya. Kalau tidak salah, khasiatnya untuk... Mengobati orang yang terkena sihir. Terutama sihir ular. Betul, Nyai? Iya, kenapa? Ada harapan sembuh kalau Baginda bermurah hati. Ada apa? Sahabatku terkena sihir ular. Sekarang sedang menderita karena sudah menjadi ular.
Si mata malaikat memang pemuda yang cerdik. Kini ia pun menceritakan tentang keadaan Raden Samba yang sedang terkena sihir ular. Ia pun mengatakan bahwa jika mereka telah menang perang nantinya, maka setelah itu ia akan menghadap Raja Hyang Naga Percona untuk meminjam mustika sawer kencana itu. Hyang Kili pun kemudian memberitahukan kalau sebenarnya mustika itu bukanlah milik Raja Naga Percona, namun milik keponakannya, yaitu Roro Gandari yang tadi bersamanya. Oleh karena itu, Santa Lima harus meminta izin terlebih dahulu kepada keponakan wanitanya itu jika ia ingin meminjamnya. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan pasukannya yang di saat itu sudah hampir sampai di istana kerajaan Petak Sanga. Mereka pun berencana untuk langsung menyerang kerajaan itu dan merebut mustika sawer kencana yang sangat diinginkan oleh Mak Lampir. Namun sebelum mereka masuk ke dalam istana, mendadak saja muncullah pasukan negeri Petak Sanga yang dipimpin oleh para senopati Raja Naga Percona, sehingga akhirnya pertempuran besar pun tidak dapat dihindari lagi. Keduanya bertempur dengan semangat juang yang tinggi. Usir musuh yang akan merampas segala milik kita. Serang! Pertempuran pun tampak sangat luar biasa. Kedua belah pihak sama-sama ngotot ingin menang. Namun beruntung di pihak kerajaan Naga Percona dibantu oleh Santa Lima yang memiliki strategi yang jitu untuk melibas pasukan Mak Lampir. Hal itu terlihat dari pancingan-pancingan yang dilakukan oleh pasukan Mak Lampir tidak terlalu berpengaruh terhadap pasukan Petak Sanga. Sehingga jebakan yang telah direncanakan oleh nenek setan itu tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Bahkan kini justru pasukan Mak Lampir sendiri yang kewalahan menghadapi prajurit-prajurit Naga Percona yang begitu bersemangat untuk mempertahankan kerajaannya. Walaupun pintu gerbang mereka telah jebol, namun semangat berperang mereka tidak luntur serta masih begitu membara. Santa Lima yang berperan sebagai juru strategi pun mampu menjalankan perannya dengan sangat baik. Kini pasukan Mak Lampir pun sudah dijebaknya di dalam halaman istana. Akan tetapi mendadak Grandong pun muncul dan mengamuk berusaha menghancurkan pasukan Santa Lima. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena si mata malaikat sudah mempersiapkan jebakan khusus untuk setan jelek tersebut, dan nyatanya strategi Santa Lima pun berhasil memenangkan kerajaan Petak Sanga. Tarik! Mak Lampir pun menjadi sangat panik mendengar suara teriakan Grandong
yang tampaknya sedang dalam keadaan kesulitan. Ia pun langsung terbang masuk ke dalam istana dan menghancurkan para prajurit petak sanga yang sedang menghadapi lawan-lawannya. Sekali mengibaskan tongkatnya, puluhan prajurit pun bertumbangan tanpa ampun. Nenek setan itu sepertinya sangat marah karena cucunya telah dijebak. Mundur semua! Akhirnya, strategi Santa Lima berhasil mengalahkan Mak Lampir dan seluruh pasukannya. Hyang Kili yang kini sedang bersama pemuda itu pun menjadi sangat kagum serta memuji-muji kesaktian kekasihnya yang dianggapnya sangat hebat dan memiliki siasat yang cerdik. Ia tidak dapat membayangkan jika tidak ada Santa Lima dan kawan-kawannya. Mungkin negerinya itu sudah jatuh ke tangan Mak Lampir. Wanita itu pun memberitahukan kalau nanti malam ada pesta yang dipersembahkan khusus oleh Raja Naga Percona untuk Santa Lima atas kemenangan kerajaan Petak Sanga. Santa Lima pun merasa wajar jika kemenangan mereka dirayakan. Namun ia pun tetap akan menagih janji kepada Raja Naga Percona tentang peminjaman mustika Sawer Kencana. Hyang Kili pun merasa bahwa Santa Lima sangat pantas mendapatkan mustika itu karena telah menjadi pahlawan negeri Petak Sanga. Ia pun kemudian mengajak pemuda itu untuk menghadap pada Prabu Naga Percona di dalam Stinggil. Luar biasa. Semua siasatmu berhasil dengan gemilang, Santa. Semuanya berkat kesungguhan seluruh pasukan Paduka, baik pimpinan sampai prajuritnya. Aku tahu. Tapi untuk menciptakan siasat yang bernilai, diperlukan wawasan dan kecerdasan yang unggul. Nanti malam ada pesta untuk merayakan kemenangan kita. Pesta ini aku selenggarakan untuk menghormati kamu yang telah berjasa besar mengalahkan musuh yang akan menghancurkan negeriku ini. Kanda Prabu, Kakang Santa Lima minta imbalan. Tentu, itu harus. Atas nama rakyat negeri Petak Sanga, aku akan memberikan imbalan yang sangat besar. Apapun yang diminta oleh Santa Lima, akan aku berikan. Apakah Kanda Prabu akan memberikan imbalan juga? Sekiranya Santa Lima meminta pusaka yang terlarang. Pusaka terlarang? Iya, mustika Jamrud Sawer Kencana. Semua pun terdiam ketika Hyang Kili mengatakan keinginan Santa Lima. Mereka pun menjadi tegang karena takut jika permintaannya tidak dipenuhi oleh Raja Naga Percona. Dan raja tersebut menjadi marah karena permintaan berat itu. Kini wajah Raja Petak Sanga tersebut pun berubah menjadi seram, seakan ia tidak senang dengan permintaan Santa Lima. Melihat situasi yang gawat itu, Santa pun kemudian membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia tidak akan meminta mustika itu, namun hanya ingin meminjamnya saja. Sebab mustika itu akan digunakannya untuk menyembuhkan Raden Samba, sahabatnya yang sedang terkena sihir ular Sarpa Kenaka oleh anak buah Mak Lampir. Pinjam? Iya. Sebab sahabat hamba yang bernama Raden Samba mengalami musibah.
Dia terkena sihir ular Sarpakanaka. Benarkah? Sudah setahun lebih sahabat hamba menderita. Sudah diobati bermacam-macam obat, bermacam-macam pusaka. Tapi hasilnya tetap nihil. Kemudian hamba bersemedi. Dalam semedi hamba mendapat petunjuk bahwa sihir Sarpakanaka bisa diobati oleh mustika jamrut sawer kencana yang disimpan di keraton Petak Sanga. Betul, hanya meminjam. Raja Naga Percona tersebut pun kemudian kembali memastikan apakah benar Santalima hanya akan meminjam mustikanya itu saja. Murid Kiai Jamas itu pun langsung berjanji di hadapannya bahwa ia hanya akan meminjamnya saja dan setelah urusannya beres, maka ia akan mengembalikan mustika tersebut kepada sang raja, sebab ia sama sekali tidak ingin memiliki mustika tersebut. Santa pun kemudian bersumpah bahwa ia akan menjaga mustika sawer kencana dengan sepenuh jiwa dan raga, dan bila sahabatnya sudah sembuh, maka ia akan mengembalikannya ke tangan sang Prabu. Mendengar kata-kata pemuda itu, Naga Percona pun kemudian mengiyakan, sebab ia percaya dengan sumpah dan janji kesatria jujur seperti Santalima. Ia pun mengatakan bahwa ia akan memberikan mustika jamrut sawer kencana kepada Santa sebagai pinjaman. Aku serahkan pusaka ini kepada Andika. Saya terima. Aku percaya Andika seorang kesatria yang tidak mungkin melanggar sumpah. Sumpah satria. Hamba akan memegang teguh sumpah satria. Karena waktunya sangat mendesak, hamba mohon pamit. Silahkan. Saya ikut, saya ingin melihat negeri manusia untuk pengalaman. Minta izinlah pada Santalima. Hamba tidak keberatan. Sekaligus hamba akan mengajak Roro Gandari pemilik mustika jamrut sawer kencana ini. Sebab hamba belum paham menggunakannya. Kalau begitu, 2 orang senopatiku diajak serta. Kerabang Buri dan Kerembang Wiru. Untuk menjaga adikku. Daulat Gusti Prabu. Akhirnya, Santalima bisa mendapatkan mustika yang diinginkannya dengan tanpa kekerasan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.